kecil, tapi berat cuanki pikulan bukan main. Bisa sampai 40 kg lebih loh. Apalagi di dalamnya lengkap, mulai dari panci berisi kuah, kompor, mangkuk, dan isian cuanki lainnya. Jangan heran ya, kalau di setiap sudut kota Bandung, banyak ditemukan pedagang cuanki dengan ciri khas gerobak warna perak yang dipikul. Nah, di Jalan Surapati jadi sentra cuanki. Lihat aja tuh, sepanjang trotoar berjajar para pedagang cuanki pikulan. Mereka mulai berjualan dari pukul 4 sore. Semakin malam, bakal semakin ramai. Segini ya. Nah, Pak, ini kan kelebihan sama kekurangan pakai kompor minyak apa, Pak? Kalau kompor gas cepat Iya. ngedidihnya. Kalau kompor minyak kan udah telat. Iya. Tapi kalau kompor gas itu ada ruksaknya. Oh, ada Kalau ruksak udah berhenti kan. Oh, gitu. Jalan. Oh. Betulin dulu, kalau ini kan gak bakal ruksak. Oh. Paling bersihin. Oh, gitu. Jadi lebih awet pakai ini ya. Iya, lebih awet. Wih, mantep tuh. Di kawasan Surapati, ada sekitar 30 pedagang cuanki yang menunggu pembeli. Uniknya, kebanyakan berasal dari Kabupaten Garut loh. Termasuk Kang Nunu yang sudah mangkal di sentra cuanki sejak tahun 2019. Sebelumnya, ia keliling berjualan cuanki di sekitar Cibenying Kaler. Jalannya jalan lintasan. Oh, jalan lintasan. Jalan lintasan utama. Kalau yang baru ke Tasik, Oh. masih lewat sini. Oh. Jalan tol. Oh, gitu. Jadi sengaja jualan di sini karena banyak yang lewat ya? Iya, yang istirahat dan transit. Oh, transit. Segini ya, Pak? Cukup ya? Ya. Siap. Dalam sehari, biasanya para pedagang bisa laku sampai 30 mangkuk dengan harga per porsinya sama rata, yaitu 10 sampai 15 ribu rupiah. Uniknya, para pedagang cuanki biasa membuka lapaknya sampai pukul 12 malam. Bahkan ada yang sampai menjelang waktu subuh. Wah, asli enak. Dia cuankinya beda sama yang di Jakarta, karena kalau yang di Jakarta atau di Jabodetabek, cuankinya itu ditaruh di atas, ada tempat khusus. Kalau di sini dimasukin semua ya Pak ya, di air. Mau tahu, mau bakso, mau pangsitnya itu dimasukin ke dalam dandangnya ini, yang ada air panasnya ini ya. Tapi memang tipikal cuanki di sini dia tidak terlalu berkaldu ya Pak ya. Nah, jadi cocok lah bagi yang nggak terlalu suka kaldu. Kalau saya sukanya madu. Ayo, makan dulu ya. Ada yang merhatiin gak sih? Kalau pedagang cuanki kebanyakan gak nyediain kecap manis maupun saus sambal. Biasanya hanya ada botol kecap asin, minyak kaldu, dan juga sambal cuanki. Tentu bukan tanpa alasan. Kuah cuanki berkuah bening dengan cita rasa gurih, ringan, dan segar. Sementara kecap manis punya rasa dominan manis dan kental yang bisa merusak keseimbangan rasa kuah cuanki yang seharusnya ringan. Kalau sambal sih wajib hukumnya, ada sambal hijau dan merah. Sambal merah dibuat dari cabai rawit domba dari perkebunan di Lembang yang terkenal akan rasa pedasnya. Bukan hanya cuanki pikulan, ada juga nih cuanki gerobakan yang kondang, bahkan jadi primadona Akang Teteh di Kota Kembang. Ya, cuanki Brebet di daerah Cibadak. Kayaknya ada mau preman nih. Tuh, aduh preman nih gawat nih. Minta iuran kayaknya. Aduh Bang, belum ada iuran Bang. Iurannya belum ada. Enggak. Apa? Saya mau nanya, Kenapa? rasanya cuankinya gimana, Kang? Oh, emang ini siapa? Saya pemiliknya kan. Oh, saya pikir preman insap. Ternyata ini Kang, siapa namanya? Saya Erik Benedet, Kang. Saya Jonathan. Wah, lapak cuanki milik Kang Erik selalu ramai. Apalagi lokasinya dekat dengan pusat perbelanjaan Pasar Baru yang sering diburu. Kuah cuanki spesial bukan berasal dari rebusan daging dan tulang sapi, melainkan dari rebusan ayam kampung. Si ayamnya ini, gimana caranya untuk aroma ayam ini biar tidak menyengat? Jadi kita ada bumbu racikan khusus di kuahnya ini justru akan wangi. Saat dibuka, keluar aroma wanginya. Aroma ayam. Bukan ayam, kayak mobil lewat di jalan. Waduh. Rahasianya apa jadinya? Nah, kita punya bumbu rahasianya Kang ini. Iya. Jadi kalau dicium ini masukin ke aroma kuahnya beda banget. Bawang goreng ya? Semua Bawang lengkap putih ya? ada. Inilah kenapa kita punya
Indonesia begitu kaya raya, rempah-rempah. Inilah Indonesia banget. Iya, ini ada bawang putihnya kerasa banget. Semua ada. Bumbu hitam menjadi senjata andalan untuk meningkatkan aroma kuah cuankinya. Sekilas, cuanki mirip seperti bakso Malang maupun bakso pada umumnya ya. Namun cuanki dan bakso Malang jelas ada perbedaannya. Salah satunya pada kuahnya. Pada cuanki, bumbu kaldunya terpisah dengan kuah. Sementara pada bakso Malang, bumbu kaldu sudah dicampur dengan si kuah baksonya. Oke. Lihat tuh. Mantap Waduh, kan? mantap. Ini ayamnya kayaknya satu kampung. Kita ada dua buleng nih, di bawah juga itu ayam Ada juga juga. semua, betul. Cuman dilihat-lihat kayaknya dia nggak ada ceker atau kepala ya. Kenapa ya kalau ceker? Kalau ceker itu mempengaruhi ke tekstur nanti ke kuahnya jadi kental-kental gitu, Kang. Oh, terlalu berminyak gitu ya. Betul, itu beda lagi. Makanya saya ngejaga untuk tanpa pakai ceker. Tapi pernah diganti ayamnya sama daging nggak biar ada gaji kayak gitu? Belum. Belum. Selama ini kita memang ciri khas cuanki ini harusnya seperti ini. Oh, pakai ayam. Kalau daging itu jadinya mie baso. Oh iya, yamin ya. Yamin nanti. Pangsit menjadi salah satu pemeran utama, ditemani bakso dan tahu putih. Jangan heran jika terdapat perbedaan cuanki yang dijual di Jakarta dengan cuanki yang ada di kota Bandung ya. Biasanya cuanki Jakarta tanpa tahu goreng, tapi kalau di Bandung sebaliknya. Tahu kering harus ada. Nah, kebanyakan tahu cuanki berasal dari daerah Cibuntu. Nah, kenapa kalau cuanki pakai tahu Cibuntu? Enaknya kenapa? Ya memang ciri khas karena dari air, kadar airnya tuh kata orang itu yang di Cibuntu beda sama yang lain. Oh gitu. Jadi pas ya dibikin Ya, tahu goreng. dicoba ini ya? dulu. Tuh, lihat. Maksudnya ini tangan Coba saya bersih ya. dulu. Lihat tuh. Tuh. Dia isinya merekah banget. Jadi Betul. pas banget ya kalau kena kuah cuanki lebih enak. Nih tambah kuah ya. Tambah kuah. Dan Kang, tahu kita ini bukan tahu yang kotak, ini tahu bungkus. Oh, tahu bungkus. Cara pembikinannya kalau tahu bungkus beda. Jadi pakai kain gitu tuh, yang dikain satu-satu. Oh, gitu. Agak beda pengerjaannya di pabriknya. Harga seporsi cuanki lengkap dengan pangsit, tahu, bakso plus tulang ayam hanya Rp12.000 saja. Kalau ingin ditambah bakso urat, cukup tambah Rp3.000. Harga ramah di kantong, itulah kenapa tempatnya selalu ramai. Nah, itu bisa jadi nggak keras gini gimana, Kang? Memang bahannya harus pilihan. Oh gitu, bukan direbusnya yang lama atau segala macam. Bukan. Oh, Bukan. Biar nanti saat kita ada yang order, kita masukin ke kuahnya pun nggak lama kita untuk rendamnya. oh gitu. Jadi kalau biar cuankinya lebih empuk, mungkin tepungnya nggak terlalu banyak. Terlalu banyak, ikannya dibanyakin. Banyakin ikannya. Itu biar Gitu. jadi gampang lunak, direbus, dimakan lebih enak gitu ya. Gitu. Pedagang cuanki di kota Bandung memang kebanyakan berasal dari Garut, Jawa Barat. Diperkirakan sejak tahun 1950-an, banyak warga Garut yang merantau untuk mengadu nasib. Warga Garut, terutama dari daerah pedesaan seperti Cibatu, Leles, atau Limbangan, sudah lama dikenal sebagai perantau yang mandiri dan ulet. Lokasi Garut yang dekat dengan Bandung sehingga lebih mudah mengakses resep, pelatihan, dan bahan. Selain itu, berjualan cuanki tidak membutuhkan modal besar, tapi untungnya cukup menjanjikan.